Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar dari semester 7 bersama Sri Rahayu dari semester 5 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI Sabili Bandung. Izinkan kami di sini untuk sharing kepada sahabat semua mengenai reksadana syariah beserta keuntungan dan resikonya. Reksadana syariah adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi. Selanjutnya, dana yang terhimpun diinvestasikan ke dalam suatu berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. Reksadana syariah merupakan salah satu produk investasi di pasar modal. Ada beberapa keuntungan reksadana syariah yang dapat Anda peroleh sebagai investor, antara lain: pertama, dijamin halal sampai akhir. Keuntungan reksadana syariah yang pertama adalah adanya jaminan halal secara total sampai transaksi berakhir. Apabila manajer investasi terpaksa melakukan transaksi non syariah, akan ada proses cleansing. Cleansing adalah proses pembersihan dana investasi melalui kegiatan amal. Pelaksanaan kegiatan ini wajib diketahui oleh manajer investasi dan pemilik modal tanpa ada pembatasan informasi. Kedua, diawasi oleh dua lembaga sekaligus. Keuntungan reksadana syariah berikutnya adalah keamanannya dijamin dua lembaga sekaligus, yaitu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan DPS yaitu Dewan Pengawas Syariah. OJK bertugas menjamin keamanan investasi dari fraud, sedangkan DPS bertugas menjamin kehalalan investasi. Ketiga, adanya kesetaraan hak antara pemilik modal dan manajer investasi. Reksadana jenis syariah menggunakan prinsip kolektivisme dalam pembagian untung atau rugi. Saat untung, pemilik modal dan manajer investasi akan mendapat presentasi keuntungan sesuai kerelaan satu sama lain. Sama halnya saat terjadi kerugian, pemilik modal dan manajer investasi sama-sama bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Manajer investasi wajib berusaha mengolah instrumen investasi agar kembali untung dan pemilik modal wajib sabar menunggunya. Keempat, ada banyak pilihan produk reksadana syariah. Jenis reksadana konvensional ada 4, yaitu reksadana pasar uang, pendapatan tetap, saham, dan reksadana campuran. Sementara itu, reksadana versi syariah punya jenis yang jauh lebih banyak. Seperti contohnya, jenis-jenis reksadana syariah adalah reksadana campuran dan reksadana saham. Setiap produk investasi ini memiliki resiko yang berbeda sesuai dengan jenis investasinya. Lalu, apa saja resiko investasi reksadana syariah? Yang pertama, ada resiko penurunan nilai. Risiko penurunan nilai ini harga reksadana tercermin dalam nilai aktiva bersih per unit penyertaan yang dihitung dari semua nilai aset dan dikurangi biaya-biaya kemudian dibagi dengan jumlah unit yang beredar. Nah, harga reksadana dihitung setiap hari dari bursa. Dan bursa tersebut bisa naik atau turun karena adanya resiko pasar atau market risk. Nah, penyebab naik turunnya harga reksadana ini adalah adanya perubahan harga aset di dalamnya. Reksadana saham ini memiliki risiko yang sangat tinggi karena saham bisa berfluktuasi dalam jangka pendek. Adapun reksadana pasar uang ini memiliki risiko rendah karena isi deposito dan obligasinya jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua yaitu ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini adalah likuiditas ini berkaitan dengan pencairan reksadana. Risiko ini muncul ketika manajer investasi terlambat untuk menyediakan dana untuk membayar pencairan yang dilakukan oleh investor tersebut. Namun, menurut peraturan, pembayaran dana dalam hal pencairan harus dilakukan manajer investasi dalam maksimal 7 hari di waktu kerja
yaitu hari Sabtu, Minggu, dan di hari libur tetapi tidak terhitung. Yang ketiga yaitu ada resiko wan prestasi. Nah, resiko wan prestasi ini, resiko ini juga dikenal sebagai resiko kredit atau gagal bayar. Yang terjadi jika rekan usaha manajer investasi gagal memenuhi kewajibannya, maka rekan usaha termasuk tetapi tidak terbatas pada emiten atau pialang bank Kostandian dan agen penjualan tersebut. Agen penjualan efek reksadana yang ditunjuk oleh manajer investasi. Nah, contohnya itu sebuah produk reksadana memiliki obligasi atau surat hutang. Perusahaan PT Sumber Jaya yang menerima bunga atau kupon secara reguler. Namun, PT Sumber Jaya pada suatu periode tidak bisa membayar kupon tersebut dan ada risiko utang pokoknya yang tidak dibayar. Nah, hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kinerja reksadana tersebut. Selanjutnya yaitu ada resiko ekonomi dan politik. Nah, kalau resiko ekonomi dan politik ini adalah resiko ini muncul terkait dengan kondisi ekonomi dan politik baik di dalam maupun di luar negeri. Contohnya, ada perubahan peraturan yang dapat menyebabkan terpengaruhnya kinerja reksadana baik secara langsung ataupun tidak langsung. Baik, yang selanjutnya yaitu ada resiko pertanggungan harta. Resiko pertanggungan harta ini adalah resiko yang bisa terjadi apabila ada kehilangan aset secara fisik yang disimpan pada bank. Namun, kita sebagai investor tidak perlu khawatir karena umumnya aset tersebut itu bisa diasuransikan. Ini untuk yang pertanggungan harta. Jadi apabila ada kehilangan aset secara fisik, itu sebagai investor tidak perlu khawatir karena bisa diasuransikan. Baiklah, demikian sejumlah risiko investasi reksadana dan harus ditanggung oleh investor. Setiap jenis reksadana ini memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda, seiring dengan kemampuannya memberikan potensi juga keuntungan. Semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi pula potensi keuntungan atau high risk and high return. Ya, terima kasih tadi pemaparan 5 resiko dari investasi reksadana syariah. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pemaparan ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua dan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Semoga ilmu yang beliau berikan kepada kami menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.